Baik, selamat malam para partisipan. Kembali lagi bersama kita di tim 8. Di sesi storytelling di malam hari ini kita akan membawakan sebuah topik yang cukup eh, dalam bahasanya, yaitu tentang goals atau tujuan kita. Nah, jika membicarakan tujuan ini pasti semua orang harus punya tujuan ya dalam hidupnya, karena kita bisa membuktikan, melihat apakah diri kita mampu untuk meraih tujuan tersebut. Nah, pada malam hari ini kita sudah bergabung bersama tiga orang narasumber kita dari tim 8, yaitu ada Mas Deren, ada Mas Malvin, dan juga ada Mbak Agnes. Nah, masing-masing dari partisipan kita akan menjelaskan dan juga menerangkan tentang tujuan dari hidup mereka. Entah itu tujuan untuk tahun ini ataupun tujuan untuk beberapa tahun ke depan atau untuk masa depan. Bisa kita sapa dulu para partisipan pada malam hari ini. Ada Mas Deren, ada Mas Malvin, dan juga ada Mbak Agnes. Oke. Untuk yang pertama kali bisa dijelaskan kepada kita tentang tujuannya, Mbak Agnes. Apakah bersedia? Sudah siap? Ya, saya siap. Silakan untuk dijelaskan tentang Terima tujuan. kasih. Ya, goals tahun ini saya pengen menjadi yang lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Ingin membahagiakan orang tua juga. Terus ingin apa ya? Ingin ke luar negeri kalau bisa sih. Mungkin itu saja dari saya, goal saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Januar. Baik, itu tujuan dari Mbak Agnes sendiri ya. Eh, Cukup singkat. Ya. Eh, Kalau boleh tahu, kalau untuk lebih spesifiknya lagi, mungkin untuk skill, soft skill maupun hard skill, ataupun dari karirnya mungkin yang ingin ditingkatkan, kalau boleh tahu apa? Saya pengen lebih bisa SketchUp sama Blender. Ya, kalau boleh tahu, Nanda gini, Nanda gini. tuh apa planning ataupun rencana yang pengen yang yang sudah disusun demi mener maaf, ada gangguan alam. Kalau boleh tahu, apakah ada planning ataupun rencana yang sudah disusun demi eh, goalsnya ini bisa tercapai di masa depan seperti itu? Kalau boleh diceritakan. Ya, mungkin saya pengen belajar lebih bahasa Inggris, kan itu penting kan bagi hidup. Terus tekun aja sih dalam siapa Bandung. Ya, bagus sekali rencananya dan juga goalsnya untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Mungkin dari partisipan lain, Mas Darren atau Mas Marvin, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin ada ditanyakan atas pemaparan dari tujuan dari Mbak Agnes yang saya jelaskan tadi. Dipersilahkan. Mungkin plan setup plannya Mbak Agnes mungkin rencana buat ngewujudin goals itu kayak gimana Mbak? Nah, ya kan pasti kalau ada tujuan pasti ada rencana, pasti ada persiapan. Gimana persiapannya Mbak? Coba Baik, ulang, Mas. Kan kita misalkan kalau punya tujuan atau visi misi, pasti ada suatu persiapan yang kita butuhkan. Nah, persiapan yang mungkin harus disiapkan atau setup untuk mewujudkan goalsnya Mbak Agnes itu seperti apa persiapannya? Apakah sudah ada persiapan malas atau justru belum ada persiapannya, Mbak? Mungkin memperbaiki diri dari sekarang dengan mulai produktif
pada membaca dan mengikuti seminar-seminar gitu. Oke, berarti intinya lebih produktif ya gitu ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Ones. Aku kembalikan ke Mas Januar di sini. Terima kasih Mas Malvin atas tambahan yang diberikan dan juga Mbak Agnes atas pemaparannya. Mungkin kita bisa lanjut ke partisipan berikut. Mungkin Mas Darren bisa dimulai ataupun berpresentasi tentang tujuan atau goals-nya untuk tahun ini ataupun untuk di masa depan. Silakan Mas Darren. Oke, jadi untuk goals atau target saya pada tahun ini atau mungkin tahun selanjutnya juga adalah dengan mengembangkan bisnis pribadi saya menjadi lebih besar. Selain itu, target lainnya adalah menambah skill baru atau mungkin juga meningkatkan skill-skill lain yang sudah saya miliki, khususnya di bidang IT seperti programming, desain grafis, animasi, dan masih banyak lagi. Mungkin itu untuk goal saya tahun ini dan mungkin tahun-tahun selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Darren atas pemaparan tentang goals-nya tahun ini. Eh, Mungkin kalau untuk saya sendiri juga punya goals yang sama, ingin meningkatkan tentang skill IT juga, tapi masih jauh lah dari kata permulaan. Mungkin dari Mas Malvin atau Mbak Agnes ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Oke, gimana Mas Darren? Progresnya sampai mana? Oke, Progresnya. kalau berbicara tentang progres untuk saat ini, saya sudah menambah setidaknya 2 skill baru untuk tahun ini. Kembali. Untuk upgrade skill sendiri saya sudah lumayan ada perkembangan dan untuk proses-proses yang sudah saya jalankan sendiri seperti merencanakan schedule atau perencanaan, membuat perencanaan untuk bisnis saya sendiri untuk rebranding lah. Nah, lalu untuk rebranding dari tahun sebelumnya dan untuk untuk upgrade skill sendiri sudah makin menambah lah gitu dengan mengikuti webinar atau seminar atau pelatihan-pelatihan khusus lainnya. Mungkin cukup sekian, Mas Oke, Malvin. terima kasih Mas Darren. Itu keren ya menurut saya. Jadi istilahnya, eh misalkan kita perhatikan baik-baik kata-kata dari setiap kalimat dari Mas Darren itu, mungkin bukan dibanding-bandingkannya istilahnya. Kita boleh ambil referensi dari setiap orang. Misalkan kita masih pelan soal apa namanya eh, tujuan hidup kita atau mungkin resolusi di tahun ini, mungkin kita boleh ambil referensi dari orang lain atau minta saran dari orang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Darren. Saya kembalikan ke Mas Januar. Baik, terima kasih Mas Malvin atas tambahan yang diberikan dan juga Mas Darren atas pemaparannya. Mungkin bisa kita langsung geser ke partisipan yang terakhir yaitu Mas Malvin untuk menjelaskan tentang goals-nya di tahun ini ataupun untuk tahun-tahun selanjutnya yang mungkin masih banyak yang ingin dicapai tentunya. Silakan Mas Malvin, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Januar. Sebenarnya kalau untuk soal future goals ya untuk kedepannya tuh saya tidak terlalu jauh untuk mendeklarasikan goal saya ya. Jadi kalau ada hari esok saya istilahnya merancang untuk hari ke depannya. Nah, misalkan seminggu ke depan atau sebulan ke depan saya mau ngapain aja. Nah, jadi tidak terlalu jauh 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan itu mungkin itu ya sebagian kecil lah. Istilahnya semakin panjang atau semakin ke depan itu maka akan semakin mengerucut seperti ini. Nah, jadi kalau untuk gambarannya itu kerucut adalah di bagian paling bawah itu merupakan goals-goals punyaku yang untuk jangka pendek misalkan maksimal 2 tahun ke depan lah. Nah, untuk semakin mengkerucut ke depannya itu semakin sedikit di pucuknya itu
dia adalah goals 10 tahun ke depan, 50 bukan 50 tahun ya, 15 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk goal sendiri itu ya tentulah memperbaiki diri, entah itu soft skill, entah itu hard skill, dan emang yang paling susah itu kalau aku pribadi ya komitmen konsisten. Dan kalau di masa-masa transisi ini kita semua ya nggak aku doang sebenarnya sih, kita semua pasti merasakan plan atau diambang untuk memutuskan satu hal saja kita masih bingung, nah seperti itu. Nah kadang kita juga perlu memikirkan matang-matang seperti itu. Dan kalau untuk goals sendiri yang lain ya memperbanyak skill, memperbanyak aktivitas untuk belajar atau mendapatkan banyak pengalaman. Nah, khususnya kalau di hard skill sebenarnya sama. Itu kalau untuk hard skill sendiri lebih ke apa ya istilahnya ya? Banyak nyoba kayak untuk skill komputer, skill mengoperasikan aplikasi, skill memainkan instrumen musik atau skill berolahraga. Nah, itu ketika otak kita misalkan ini aku sedikit cerita di sini ya. Ketika otak kita terus dilatih dan terus banyak aktivitas itu sel-sel yang ada di otak kita atau brain cell-nya itu akan bertambah. Nah, ketika brain cell-nya otak kita bertambah otomatis kita tuh semakin bahagia dan tidak mudah lupa. Nah, misalkan kalian ingin mempertajam ingatan kalian, ya udah kalian harus memperbanyak aktivitas dan harus memperbanyak istilahnya menulis atau banyak membaca seperti itu. Nah, itu adalah salah satu untuk meningkatkan daya ingat. Nah, kalau untuk saya pribadi itu sebenarnya kalau untuk pengalaman ya, kalau untuk pengalaman itu juga dulu SMP, SMK itu aktif ya. Aku pribadi ya aktif ikut banyak kegiatan ya kayak basket, ekstrakurikuler, banyak kan ekstrakurikuler yang di outdoor. Nah kalau di SMK ini, kalau untuk magang ini ya banyak oprek itulah istilahnya, software. Nah banyak tentang programming, banyak untuk berlatih public speaking dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk soft skill-nya mungkin lebih belajar dari Instagram, dari YouTube. Itu banyak kok kayak kayak apa namanya dari kayak postingan-postingan yang bermanfaat tentang bagaimana sih cara menjadi pribadi yang lebih baik atau bagaimana sih menjadi entrepreneur yang lebih baik. Nah, itu aku dapetin dari kebanyakan dari Instagram. Mungkin seperti itu Mas Yanuar. Ya, baik. Terima kasih Mas Marvin atas pemaparannya. Oke. Untuk tujuan yang ingin dicapai. Mungkin dari partisipan lain ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ingin ditambahkan dari pemaparan yang sudah dijelaskan. Mungkin tidak ada karena Ya, mungkin saya rasa tidak ada pertanyaan dan mungkin akan saya sudahi saja storytelling kita pada malam hari ini tentang topik kita tentang yaitu tentang goals atau tujuan yang mungkin ingin kita capai atau ada yang ingin kita capai dalam tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi atau ya membuat masa depan kita jauh lebih baik ya. Mungkin akan saya tutup sampai di sini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk para partisipan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Saya tutup. Terima kasih. See you.